Hai sahabat liputan6.com, ketemu lagi bersama saya Sheila Oktarina di Bincang Liputan 6. Dan kali ini saya sudah berada di kantor komunikasi kepresidenan. So, sebenarnya kita bakal ngobrol sama siapa sih? Nah, beliau ini dikenal sebagai konsultan politik yang dekat dengan Pak Jokowi. Dan bahkan beliau juga tergabung sebagai TKN ya, salah satunya menjadi jubir loh ya di Prabowo Gibran. Langsung aja kita bakal ngobrol sama beliau. Penasaran kan? Yuk ikutin Sheila. Halo, Sheila. Halo Bang, Halo, apa selamat kabar? datang. Kabar baik, selamat baik. Kita bakal ngobrol nih sama Bang Hasan Nasbi. Boleh ya? Iya, selamat Oke. datang sini. Silakan, silakan. Oke, baik. Yuk. Mari, Bang. Bang Hasan, apa kabar? Kabar baik, Sheila. Luar biasa. Ini akhirnya kita ketemu juga ya. Iya. Karena biasanya aku Semoga ngeliat ada dari media kecocokan. sosial nih. Di mana di media sosial? Iya, Ya, kali ini nggak cuma di media sosial. betul. Harus ketemu langsung. Betul. Ketemu langsung, ngobrol langsung juga karena sahabat liputan6.com juga penasaran nih ya. Karena kan sekarang itu ada di kantor komunikasi kepresidenan. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, tugas dari Presidential Communication Office untuk menjaga komunikasi antara istana dan masyarakat itu seperti apa sih Bang? Iya, kalau disederhanakan ya, itu kan kantor kita ini nanti tugasnya itu untuk menyampaikan progres pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ke masyarakat. Makanya dalam perpresnya tuh tugas utama itu mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas presiden. Jadi ini kan kayak kantor kejurubicaraan lah. Kantor yang mengorkestrasi juru bicara yang menyampaikan berita baik kepada masyarakat. Oh, pemerintah sudah mengerjakan ini loh. Progresnya sudah sekian persen loh. Pemerintah sudah melakukan ini di sekian tempat, sekian wilayah. Pemerintah melaksanakan program ini yang di cover misalnya sekian puluh juta orang. Ya, kantor kejuru bicara itu kayak gitu. Jadi tugas utamanya menyampaikan berita baik kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, tapi kalau PCO, KSP, staf sus ini apa bedanya? Tumpang tindih nggak sih Bang? Sebenarnya enggak. Kalau dengan KSP itu ada hubungan sedikit, tapi hubungannya jadi begitu PCO ini berdiri, ada satu kedeputian di KSP yang hilang. Kedeputian 4, yang kedeputian diseminasi informasi. Nah, kedeputian itu aja yang hilang. Tapi kedeputian yang lain soal kedeputian 1, 2, 3, 5 itu tetap menjalankan fungsinya karena nggak ada irisannya dengan tugas-tugas dari PCO. Kalau staf khusus sebenarnya kalau yang beririsan dengan juru bicara aja. Staf khusus bidang komunikasi aja. Juru bicara dan itu nanti kan juru bicara presiden akan ditaruh di kantor ini. Presiden nanti akan menunjuk juru bicara spesifik. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Tapi nanti itu akan ditaruh di kantor komunikasi kepresidenan. Jadi kepala kantor ini membawahi 3 deputi. Plus membawahi juru bicara presiden. Jadi kira-kira begitu. Jadi nggak tumpang tindih kok. Tetap ada tupoksinya masing-masing ya. Staf khusus presiden yang di luar, yang tugasnya di luar komunikasi nggak terpengaruh apa-apa. Jadi sama kayak KSP, deputi-deputi yang di luar diseminasi, mereka nggak terpengaruh sama sekali. Gitu. Jadi nggak akan tumpang tindih begitu ya Insya secara Allah nggak tumpang kerjaannya tindih. ya. Insya Allah nggak tumpang tindih. Terus dari PCO sendiri ini gimana sih untuk menangani disinformasi atau hoax yang mungkin menyasar kebijakan pemerintah? Pastinya kan banyak ya di luaran ini tuh di media sosial. Wah, ini ramai banget nih tentang hoax-hoax. Terus gimana nih cara mengedukasi masyarakat? Yang pertama memang itu jadi KPI kita, salah satu KPI kita. Makanya kita rumuskan itu dengan istilah DFK. DFK. Jadi yang salah satu KPI yang mau kita capai itu adalah meminimalisir DFK. Kalau perlu sampai ke titik nol. Apa itu DFK? DFK itu disinformasi, fitnah, kebencian. Nah, karena kita Yang negatif-negatif. Iya, kita yakin bukan kritik yang merusak bangsa. Yang menghambat kemajuan itu bukan kritik, tapi DFK ini. Disinformasi, fitnah, kebencian. Dan orang tiba-tiba bilang, wah kalau begitu kita akan dibungkam. Oh enggak, pemerintah nggak akan membungkam siapa-siapa karena kebebasan berbicara itu bagian dari hak asasi manusia.
bagian dari demokrasi. Tapi kalau fitnah nggak bisa bilang itu bagian dari kebebasan berbicara dong. Kalau mengutarakan kebencian itu nggak bisa ngaku bagian dari kebebasan bicara dong. Disinformasi itu bukan bagian dari kebebasan berbicara. Kita pengen nanti kebebasan berbicara itu kita bisa konsensus. Kebebasan bicara itu sesuatu yang bertanggung jawab. Kalau DFK ya harus diperangi. Jadi selain kita menyampaikan kabar baik nanti, salah satu KPI dari kantor ini adalah memerangi DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Bagaimana membedakannya? Membedakannya gampang kok. Membedakan DFK dengan kritik itu semudah membedakan makanan Padang dengan salad. Oke. Itu sangat jelas sekali Sangat jelas bedanya gitu. Nah, tinggal yang susah tuh memilihnya. Ya kan? Mau yang mana nih? Mau yang mana nih? Karena DFK ini kadang-kadang enak nih. Enak, terus kemudian membuat adrenalin kita naik, membuat ya kalau ada orang yang unek-uneknya banyak, dia ingin melampiaskan kemarahan, DFK ini enak banget nih, santapan lezat banget. Tapi kalau kritik itu belum tentu enak. Iya kayak tadi itu salad itu, tapi kritik itu sehat buat kita. Ya. Nah, membedakannya gampang, memilihnya nggak gampang gitu. Membedakan gampang, memilihnya. Tapi cara memberantasnya gimana? Berarti kan begitu banyak nih ya hoax-hoax ya mungkin pasti terdengar lah ya di PCO sendiri. Terus apakah akan mengklarifikasi atau seperti apa itu Bang? Ya tentu nggak bisa sendirian dong. Tentu nggak bisa sendirian dong. Jadi kantor PCO ini juga nggak cukup muscle-nya, ototnya untuk menangani itu semua. Harus kerjasama dengan lintas kementerian, lintas lembaga. Jadi nggak bisa. Kalau yang melanggar hukum ya kasih ke penegak hukum. Iya dong. Tapi kalau yang tugasnya meluruskan, tugasnya mengklarifikasi, tugasnya menyampaikan mana yang benar, mana yang salah, itu bisa menjadi bagian dari kita. Dan memang ini mungkin nggak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Pasti ini dalam jangka waktu yang panjang. Kita berpacu aja. Kita harus membangun nih, mengejar bonus demografi. Kita mau melompat keluar dari middle income trap, tapi kita nggak akan bisa sampai ke sana kalau negara kita itu masih dikurung oleh DFK tadi. Ya. Nah, kita berpacu dengan waktu nih untuk sampai ke sana nih, DFK juga harus kita minimalkan nih. Supaya apa? Supaya arah pembangunan kita tuh nggak terhambat, nggak kesandung. Yang harusnya kita bisa lari 100 km per jam, tapi gara-gara DFK banyak berhentinya, banyak istirahatnya. Banyak mampir ke rest areanya gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe gitu di situ gitu. Jadi memerangi DFK itu juga bagian yang penting. Tapi menurut saya nanti orang akan sadar kok. Negara-negara yang bisa bergerak begitu cepat maju itu bukan negara yang mudah terpengaruh oleh DFK. Bukan negara yang diisi oleh orang-orang yang gemar menyebarluaskan DFK. Bahkan ada negara yang kampiun demokrasi, sekarang mau pemilu, pilpres, isinya DFK semua. Nah ini negara ini pasti declining nih, pasti turun nih. Coba lihat pertarungan di salah satu negara besar demokrasi yang menurut saya udah nggak bisa dijembatani lagi perbedaannya. Dan kita nggak tahu nih ujungnya kayak apa. Yeah. Nah kalau negara kita yang maju juga belum, ya kan kita masih mau mengejar pembangunan, tapi sudah sibuk dengan DFK gini, ya lebih banyak kita mampir ke rest area nih. Nambal ban bocor, ngisi BBM, istirahat dulu, minum-minum jajan. Jangan nggak nyampe-nyampe kita di tujuan yang kita inginkan. Iya. Karena banyak hal yang mendistract itu tadi ya. Banyak ke distract kita gitu, banyak ngantuknya kita harus masuk ke rest area kita. Oke, Bang, ini beberapa kali PCO juga ikut mensosialisasikan ya program Presiden terpilih Pak Prabowo begitu kan. Dan ini apakah berarti PCO akan terus bekerja di masa transisi dan otomatis juga akan bergabung nih dengan pemerintahan baru nantinya? Nah begini, kalau kita mungkin bukan mensosialisasikan program pemerintahan berikutnya kalau hari ini, tapi menunjukkan komitmen dari pemerintahan yang sekarang, pemerintahnya Pak Jokowi, terutama komitmen anggaran terhadap program-program berikutnya. Kan di zamannya Pak Jokowi ini kan mungkin baru pertama kali nih, Presiden sebelumnya menyiapkan anggaran untuk program prioritas Presiden berikutnya. Untuk program makan bergizi gratis sudah disiapkan. Untuk medical check up sudah disiapkan, untuk perbaikan ruang sekolah sudah disiapkan. Jadi hampir semua program prioritas, bukan hampir semua program prioritasnya program hasil terbaik cepatnya Pak Prabowo nanti hari ini komitmen anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi
ini yang kita sebutkan. Jadi bukan berarti hari ini sudah mempromosikan pekerjaannya pemerintahan berikutnya, enggak. Tapi menyebutkan komitmen pemerintah untuk tahun depan itu Pak Prabowo udah bisa langsung tancap gas loh. Kenapa? Karena hari ini sudah disiapkan, alas anggarannya itu sudah disiapkan. Nah, apakah PCO akan lanjut? Kalau lembaganya tentu akan lanjut. Karena PCO ini memang hari ini kan digunakan oleh Pak Jokowi itu nggak banyak. Pak Jokowi menggunakan badan kantor ini kan cuma 2 bulan paling. Itu pun juga nggak optimal karena sambil nyusun organisasi kan. Kita aja baru punya kantor nih baru 10 hari nih. Oh iya? Maksudnya sebelumnya yang definitif begini kan, kan dari awal mulai dari nol tuh nggak simsalabim. Ada proses, persiapan, ya. ada proses. Ini diperbaiki dulu, kemudian orang-orangnya direkrut dulu, sistem kerjanya dibikin dulu, struktur organisasinya harus disetujui dulu oleh Menpan RB. Nggak gampang. Ada tahapan-tahapan yang dilalui bikin begitu kayak ya. gitu, banyak tahapan yang harus dilalui, anggaran harus diajukan. Nah, Pak Jokowi tentu nggak bisa optimal menggunakan ini dalam 2 bulan. Kan kalau saya masa jabatannya hanya 2 bulan nih, sampai 19 atau sampai 18 Oktober aja. Nah, berikutnya PCO-nya tentu kepala PCO yang baru nanti. Tapi minimal embrionya kita sudah siapkan. Sudah terbentuk Nah, begitu ya. Kantornya tentu akan lanjut karena ini kebutuhannya Pak Prabowo nanti. Betul. Tapi kalau orang-orangnya nanti itu terserah Pak Prabowo. Tadi kan sempat dimention berarti kurang lebih selama 2 bulan ya. Ini gimana nih sistem koordinasinya PCO sendiri dengan kementerian ataupun lembaga-lembaga pemerintah? Ya, kalau sejauh ini sih semua kementerian sangat sangat kooperatif ya. Apalagi ketika kita juga mendapatkan tugas dari Pak Presiden melalui Pak Menteri Sekretariat Negara, Menteri Sekretaris Negara untuk juga ikut terlibat dalam mendiseminasi dan menyiapkan legasi 10 tahun Pak Jokowi. Jadi kantor kita baru ini juga sudah ikut dilibatkan dan sejauh ini kok kementerian dan lembaga kooperatif sekali. Diundang ke sini datang, mereka menyebut ini pencapaian selama 10 tahun terakhir, ini champion-championnya dan mereka ini yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat nanti. Ini yang mau kita diseminasi kepada masyarakat supaya mereka paham 10 tahun ini apa saja yang sudah dikerjakan oleh masing-masing kementerian, oleh masing-masing lembaga, masing-masing badan, dan ini semuanya dirangkum menjadi legasinya Pak Jokowi. Jadi menurut saya dalam waktu yang sangat pendek kemarin itu komunikasinya sangat baik dan dapat dukungan yang luar biasa juga dari masing-masing kementerian dan lembaga. Tapi PCO juga ngatur komunikasi Wapres juga nggak sih Bang? Oh gini, jadi ini kan lembaga kepresidenan. Jadi kalau kegiatan rutin Presiden, kegiatan rutin Wapres itu seperti sedia kala. Kegiatan rutin Presiden termasuk liputan-liputan rutin itu tetap dikerjakan oleh Setpres melalui Deputi PMI. Begitu juga Wapres, kalau kegiatan rutin, komunikasi harian itu tetap di-handle oleh Setwapres. Jadi yang kita nggak menghandle kerjaan rutin itu. Yang kita handle adalah komunikasi program pemerintah. Program pemerintahnya apa. Jadi bukan hari ini Presiden kemana, jadwal Presiden apa, kita tahu, tapi bukan itu bagian dari ranah komunikasi kita. Kalau itu ranah komunikasinya Biro Deputi PMI, pers, media, dan informasi. Gitu. Protokol, media, dan informasi. Kalau di Setwapres juga begitu. Hariannya tetap dihandle oleh Setwapres. Misalnya mau belusukan, mau pergi kemana, ngajak wartawan, terus ngerjain apa di sana, itu tetap dihandle oleh Setwapres. Tapi kalau misalnya teman-teman media ingin tahu progres makan bergizi gratis sudah sejauh mana nih? Nah, itu kantor sini nggak apa-apa. Jadi untuk program-program pemerintah lah ya. Program-program pemerintah itu. Jadi kita menyampaikan, juru bicara itu sebenarnya menyampaikan program-program dan progres yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Gitu. Kapan mulainya nih makan bergizi gratis? Boleh tanya sini, boleh. Ya, itu berapa daerah yang dapat? Boleh tanya sini. Gitu. Berapa siswa nanti yang di cover? Ya, boleh tanya sini. Gitu. Itu nanti akan bertugas menjelaskan begitu ya ke masyarakat luas tentunya tentang program dari Presiden sendiri. Selama ini ada hambatan nggak sih Bang? Maksudnya kan bagaimana ya, jutaan masyarakat ini kan yang mungkin ya ada yang perlu diedukasi, ada yang bisa mengerti, ada yang enggak, ada yang bahkan ngedecline gitu. Bahkan di negara maju pun begitu kan. Maksudnya kalau kita menyerah gara-gara masalah itu kita nggak maju-maju. Masalah pasti ada, orang yang salah paham pasti ada.
orang yang nyinyir dan negatif pasti ada. Tapi kalau kita mundur gara-gara keadaannya kayak gitu, ya kita nggak bisa maju. Iya. Ya, diadakannya kantor ini salah satunya adalah itu, menghandle edukasi juga terhadap masyarakat supaya bisa menerima berita yang benar, tidak salah dapat informasi, sehingga tidak salah paham. Kadang-kadang kan gitu aja, salah baca judulnya salah nih, atau disinformasi, kemudian masyarakat salah paham. Oke. Mereka salah bertindak, salah terima gitu. Bisa baca ujungnya bisa panjang. Yang kadang-kadang kita lupa itu efek multiplier efeknya ke belakang. Kan ini kan cuma salah judul, kalau gitu kami minta maaf aja. Iya, kadang-kadang cuma salah judul, tapi efeknya kadang-kadang sudah kemana-mana. Itu dia, kadang orang nggak berpikir efeknya ya. Efeknya, iya ini kan cuma salah ngomong. Iya mungkin cuma salah ngomong, tapi efeknya sudah dihitung belum seberapa jauh. Nah, tinggal minta maaf aja. Kadang-kadang kita kan memudahkan itu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin kan. Kadang-kadang kita menggampangkan. Iya, itu lebih baik seperti kita itu. lupa efeknya udah sampai di mana gitu. Kalau hanya hubungan dua individu misalnya, ya udah orangnya nggak ada di rumah, saya perlu apa? Perlu minjam pulpen atau minjam laptop, itu minta maaf nggak apa-apa. Tapi urusan berbangsa dan bernegara kemudian disampaikan informasinya nggak tepat, ketika sudah minta maaf mungkin orang-orang yang sudah marah itu sudah nggak bisa sudah nggak bisa dijelasin lagi gitu. Betul. Sudah nggak bisa diklarifikasi lagi ke mereka gitu, karena sudah saking banyaknya orang yang marah kan gitu. Kalau ngomongin soal komunikasi nih Bang, ini kan mahasiswa mungkin yang generasi Z dan milenial gitu kan, sahabat liputan.com. Komunikasi itu sebenarnya gampang, tapi kenapa susah ya dilakukannya? Banyaknya itu tadi miss segala macem. Apakah susah itu ngomong ke masyarakat? Sebenarnya enggak ya. Cuman kadang-kadang ada yang ditanya yang baru rencana atau baru isu, atau kita belum firm, itu ditanya, ya itu susah jawabnya. Kayak sekarang misalnya ditanya, siapa-siapa saja yang sudah hampir pasti jadi menteri. Pertama spekulasinya kita nggak punya level informasi itu, ya kan? Yang kedua itu mungkin masih digodok oleh presiden elect, oleh presiden terpilih, dan kita pasti nggak punya itu. Benar nggak ini yang mau jadi menteri? Iya, saya nggak bisa jawab. Jadi kita nggak semuanya juga kita bisa jawab, apalagi belum final. Okay. Kalau sudah final kita bisa jawab, oh ternyata ini yang jadi menteri, ini yang jadi menteri, ini nggak apa-apa. Atau ada yang baru rencana bahkan dibahas aja belum, kadang-kadang baru kepikiran aja ngomong, terus kita diminta tanggapannya soal ini, ya itu kan bikin repot gitu loh. Padahal itu bisa jadi nanti setelah dibahas malah berubah. Dan itu membuktikan berarti masyarakat ini mendengar, bahkan berita yang belum fix aja mendengar. Berarti secepat itu loh ya komunikasi. Iya, kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang ada rumor aja terus kemudian diverifikasi ke kita. Diverifikasi kita itu kan ya. Jadi sekarang ada gugatan itu di pengadilan yang menggugat, ada beberapa tokoh menggugat Presiden Jokowi. Terus tiba-tiba ditanya, kira-kira Presiden Jokowi akan hadir apa enggak? Oh, oke. Apa sikapnya? Kita kan belum tahu, itu masih panjang di depan, kayak gitu-gitu tuh masih panjang gitu. Jadi buat saya belum bisa jawab yang kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita apalagi itu bukan program pemerintah gitu. Kalau program pemerintah di sini gudang informasinya, kita bisa cari. Tapi banyak yang ditanya-tanya tuh kadang-kadang nggak berhubungan dengan program pemerintah. Yang nggak sesuai ditanya, semuanya tanya aja. Kemarin waktu Sri Paus datang, itu media asing tuh ada yang nanya gini, apa komentar istana soal keberatan tokoh Papua? Karena dua anak kecil yang menyambut Sri Paus itu bukan orang Papua, tapi menggunakan baju adat Papua. Oke, sampai segitunya ditanya juga ya? Terus saya bilang, loh apa salahnya pakai baju? Kalaupun bukan, misalnya, kalau saya orang Padang juga boleh pakai baju Papua. Anak saya boleh pakai baju Papua. Anak Papua juga boleh pakai baju Padang, baju Jawa. Jadi kadang-kadang ditanyakan, nah kebayang nggak itu efek yang ditimbulkan oleh niat itu? Saya ngerasa niatnya bertanya itu, mohon maaf, niat bertanya itu nggak baik menurut saya. Ya. Mengadu etnis, mengadu nomor, dan itu juga dikerjakan oleh media, dan itu medianya media terkenal, media besar dari luar negeri. Jadi yang malah digoreng gitu ya Malah jadinya. malah mau menggoreng kayak gitu-gitu. Oke, Bang, menurut Abang nih, melihat pola komunikasi Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo itu apa sih yang ngebedain keduanya? Kalau dalam prakteknya sebagai presiden nanti walau alam ya, kita kan nggak tahu. Tapi ya kalau masing-masing orang kan punya style yang berbeda.
Cuman dulu saya pikir kan Pak Prabowo serius-serius sekali jadi orang ya, tapi terakhir-terakhir ini sudah banyak bercanda ini. Pidatonya juga sudah banyak bercanda, sudah. Pak Jokowi juga kan kalau pidato banyak humornya, banyak jokesnya. Pak Prabowo ternyata juga humor dan jokesnya banyak. Tapi kalau yang saya lihat, kalau Pak Jokowi kan sering bicara yang detail soal pembangunan, soal ekonomi apa segala macam. Pak Prabowo lebih makro dan membuat kita menyamakan cara berpikir kita sebagai sebuah bangsa, menyamakan cara berpikir kita untuk mencapai target kemajuan, menyamakan cara berpikir kita supaya kita bangga sebagai bangsa Indonesia, meyakinkan kita bisa kok melakukan ini, ayo kita sama-sama, ya kayak gitu-gitu. Sejauh ini kan itu yang kita lihat ininya. Tapi ke depan kita nggak tahu nih. Setelah jadi presiden, Pak Prabowo bisa aja bicara soal teknis, soal mikro, soal ekonomi, bisa saja begitu. Iya, oke. Karena kita juga nggak tahu ya nanti seperti apa nanti begitu seperti kan. apa kan gitu. Nah, sebelumnya kan Abang tuh terkenal punya hubungan yang dekat banget ya sama Pak Jokowi. Ini awal kenalnya tuh gimana sih? Boleh spill nggak? Ini tafsiran orang kali, bukan banget itu. Nanti kita ngerasa GR-GR aja ngaku-ngaku. Terus Pak Jokowi enggak kok. Gitu. Ya kenal cukup lama, dengan Pak Jokowi kan kenal cukup lama. Saya kenal Pak Jokowi akhir 2011. Jadi sekarang kan sudah 13 tahun. Dan hubungan itu tidak pernah putus. Dan saya selalu membantu beliau di setiap kontestasi sejak 2012. Jadi Pilkada DKI, 2014 Pilpres, 2019 Pilpres, 2024 juga ada Pak Jokowi di situ kan, ada di barisan itu juga kan, jadi bersama-sama beliau sudah 13 tahun. Jadi menurut saya ya beliau orang yang ingat dengan orang-orang yang selalu bersama beliau. Jadi tidak gampang lupa, ya. Kecuali orang tuh memilih jalan yang berbeda. Oh, oke. Ya monggo ya, silakan. Monggo ya. silakan. Tapi kalau nggak memilih jalan yang berbeda, ya Pak Jokowi akan selalu ingat dan memperhatikan orang-orang itu. Tadi Abang sempat bilang dari 2012 ya? Akhir 2011 ya kan. Terus waktu itu apa sih yang bikin Abang tuh yakin kalau akhirnya di 2012 akhirnya Pak Jokowi ini bakal menang nih gitu pilkada di Jakarta? Sebenarnya waktu awal-awal itu bukan yakin Pak Jokowi akan menang. Tapi waktu itu kan kita punya hasil riset bahwa secara kapabilitas menurut para pakar ada 160 pakar waktu itu yang kita suruh kasih skor yang mendapatkan skor tertinggi untuk bisa mengubah Jakarta itu Pak Jokowi. Ini kan keyakinan soal kapasitas dan kemampuan, bukan soal elektabilitas nih. Kalau elektabilitas kan mungkin waktu itu orang nggak kenal sama Pak Jokowi, kita lempar survei juga Pak Jokowi mungkin 5%, 6% waktu itu. Tapi waktu itu kita yakin bahwa kalau mau berubah, Jakarta mau berubah, ya kita harus cari orang yang dianggap oleh para ahli paling mampu untuk mengubahnya. Jadi Pak Jokowi harus kita bujuk dong untuk mau jadi gubernur Jakarta. Karena gimana pun beliau masih wali kota waktu itu. Masih punya jabatan, disuruh gambling di Jakarta itu kan nggak mudah gitu loh. Nah, dan itu kan nggak mudah. Dan akhirnya kan banyak tokoh yang akhirnya membujuk beliau untuk mau ke Jakarta gitu loh. Jadi apakah sudah yakin waktu itu Pak Jokowi bisa menang? Belum yakin. Tapi semangatnya waktu itu ya kalau Jakarta ingin berubah ya kita cari orang yang paling mampu mengubahnya. Versi siapa? Ini versi para expert. Karena waktu itu ada 160 expert yang kasih penilaian dan Pak Jokowi dapat nilai paling tinggi sebagai orang yang paling mampu untuk mengubah Jakarta. Kalau surveinya walau alam pasti surveinya masih kecil waktu itu. Nah, yang penting ada niat dulu. Iya, betul. Dan alhamdulillah akhirnya waktu itu survei ahlinya mengatakan Pak Jokowi paling mampu. Ketika sudah di pilkada, akhirnya masyarakat DKI memilih Pak Jokowi gitu. Jadi keyakinan itu bukan datang di awal, keyakinan itu sudah di akhir-akhir datangnya. Justru malah di akhir-akhir ya. Keyakinan bakal menang itu pas sudah mau akhir-akhir, karena itu pun 2 putaran kan. Iya. 2 putaran itu nggak gampang itu. Pilkada DKI zamannya Pak Jokowi itu 2 putaran. Oke, terus kalau kita flashback sedikit ya, Abang ini juga dikenal sebagai inisiator berdirinya teman Ahok. Bahkan sampai katanya merogoh kocek sendiri, ya, benarkah? Iya. Terus sampai sekarang masih komunikasi baik dengan Pak Ahok? Hubungan saya sangat baik dengan Pak Ahok. Sampai waktu beliau di tahanan pun saya berapa kali datang. Bahkan beliau ulang tahun di tahanan pun juga saya dari Lampung tentu naik mobil untuk bisa ngejar momen supaya bisa ngucapin selamat ulang tahun di tahanan.
ke Pak Ahok. Terus ya setelah beliau keluar dari tahanan pun masih berhubungan baik. Saya sempat silaturahmi ke beliau sehari sebelum diangkat jadi Komut Pertamina waktu itu. Dan waktu ada suatu tragedi di keluarga saya, anak saya mengalami terbakar. Pak Ahok yang membantu untuk bisa dapatkan fasilitas perawatan di rumah sakit pusat Pertamina. Jadi hubungan sangat baik lah. Iya, mungkin politik ya kita nggak banyak lagi ngomong politik, tapi urusan-urusan personal hubungannya tetap baik. Hubungan pertemanan pun masih Pertemanan juga. tetap baik. Dan dia terakhir itu beliau bantu, beliau kirim ajudan-ajudannya untuk ngurus ruangan buat bisa tampung anak saya di rumah sakit Pertamina. Dan itu di zaman COVID nggak gampang dapat ruang rumah sakit waktu itu untuk perawatan, apalagi perawatan luka bakar. Dan luka bakarnya kan banyak, nggak cuma di telapak tangan, luka bakarnya hampir. Aduh, kok bisa bang? Iya, gara-gara itu disinfektan itu kan mengandung alkohol. Jadi anak kecil kan main-main itu kena api dia kebakar. Jadi dan itu Pak Ahok yang bantu untuk dapat fasilitas di rumah sakit. Dan memang ada instalasi khusus untuk luka bakar di rumah sakit pusat Pertamina. Kalau nggak ada beliau ya saya nggak tahu tuh mau bawa kemana waktu itu karena dalam keadaan panik kan. Iya, darurat juga Darurat begitu juga, ya. gitu. Jadi ya itu kebaikan beliau loh. Ajudannya standby sampai kita masuk tuh. Mungkin jam 12 malam atau jam setengah 1 itu ajudannya tetap di sana. Baru pulang setelah memastikan anak saya dapat ruangan dan dapat pelayanan yang baik. Baru ajudannya pulang. Jadi ya gitu hubungan baik. Oke, kalau itu tadi menggambarkan bagaimana kedekatan Abang sama Pak Ahok ya, yang bahkan masih menjalin hubungan baik sampai sekarang seperti keluarga begitu ya. Ya, kalau pertemanan jalan terus. Politik kan nggak harus sama-sama, tapi pertemanan jalan terus. Iya, lain cerita begitu ya. Lain cerita itu. Kalau kedekatan dan pertemanan dengan Pak Jokowi boleh di-spill juga sedikit? Iya, kualat kita kalau ngomongnya pertemanan ya sama Pak Jokowi yang kan bos kita. Kedekatannya maksudnya. Iya. Ya, menurut saya Pak Jokowi itu ini sangat perhatian lah. Ya, maksud saya juga saya sampai di titik ini kan nggak lepas dari peran beliau. Dan nggak bisa cuma bilang, wah saya hebat-hebat sendiri aja sampai di sini, nggak. Ini banyak peran beliau, banyak lah. Dan beliau tuh kan memang nggak lupa orang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aja tuh, memang nggak rutin, tapi tiba-tiba aja nanti itu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, terus tiba-tiba aja tuh pasti ada panggilan tuh. Diminta Bapak ke istana. Bisa ke Bogor, bisa di Istana Merdeka. Kita bicara banyak hal, bicara apa aja. Bicara mulai dari yang santai sampai yang serius, berbagi informasi, sharing informasi. Dan Pak Jokowi kan tipikalnya memang mau menampung informasi dari banyak pihak. Jadi misalnya saya bicara dengan Sheila, kemudian Sheila menyampaikan sesuatu, itu disaring dulu, nggak langsung percaya. Panggil lagi orang lain kira-kira yang tahu ini siapa ya? Ya, panggil lagi orang lain yang tahu ini siapa. Oh, sehingga mungkin setelah manggil 2-3 pihak, kemudian dia bisa, oh iya, yang benar itu yang ini. Jadi selalu cari konfirmasi. Melihat perspektif orang lain juga Melihat perspektif orang lain. Jadi makanya kadang-kadang orang GR kan, wah tadi saya habis dipanggil presiden. Saya udah jelaskan ini sama presiden, pasti ini nih. Oh, pasti presiden sudah tahu nih apa yang harus dilakukan. Itu namanya GR. Kadang mungkin di hari itu kita bukan satu-satunya yang dipanggil loh. Habis kita tuh ada orang lain juga yang dipanggil dan ditanyakan hal yang sama loh. Jadi bisa saja ini. Jadi apa? Tapi beliau jago lah. Jadi ketika kita ketemu dengan beliau tuh kita pasti merasa orang paling penting di dunia. Karena ditanyai oleh presiden. Ya pendapatnya betul. tentang ini gitu kan. Dipanggil sama presiden aja udah ngerasa jadi orang penting. Orang penting, apalagi ditanya pendapatnya gimana, sebaiknya gimana. Terus apa masalahnya apa? Oh, sebaiknya gini. Oh, iya. Gitu. Tapi kalau masuk akal buat beliau ya beliau memang akan terima ide itu. Tapi beliau menyaring semua informasi. Habis kita dipanggil pasti ada orang lain juga yang dipanggil, atau sebelum kita juga ada orang lain yang dipanggil. Jadi kita dipanggil tuh untuk mengkonfirmasi info dari orang lain kan, kayak gitu-gitu. Jadi makanya Pak Jokowi itu jago dalam mengambil keputusan. Jadi ketika mengambil keputusan tuh dia sudah dapat informasi yang cukup. Termasuk juga dingin melihat hasil survei, nggak emosional, nggak reaktif melihat hasil survei. Melihat hasil survei kalau lagi turun, oh ya, masalahnya di mana nih? Apa yang harus dilakukan? Kalau orang lain, banyak nih orang-orang politik lain melihat hasil survei kalau turun, marah-marah ini salah nih survei, bisa begitu dong. Tapi Pak Jokowi enggak, dia resapi itu angka, dia lihat apa yang kurang kita lakukan, apa yang kita harus lakukan untuk supaya kepercayaan masyarakat balik lagi. Jadi enggak reaktif dan enggak emosional ngelihat data-data,
Kalau turun ya turun. Kalau lagi naik, nggak langsung GR juga. Oh ini gara-gara apa? Kalau naik itu kok gara-gara apa? Dicari tahu. Oh berarti masyarakat senang dengan ini. Atau masyarakat bahagia dengan yang ini. Oh ya oke, teruskan ini. Bisa begitu tuh. Jadi dingin. Jadi cara mengambil keputusannya menurut saya itu bisa lebih banyak yang tepat daripada yang kurang tepat gara-gara dingin. Melihat datanya dengan dingin, tidak reaktif. Informasinya nggak cuma ada satu orang kemudian bersikap reaktif. Kan bisa saja Sheila karena dekat misalnya tiba-tiba bilang, Pak ini begini-begini, terus saya reaktif. Oh ya, langsung. Oh oke. Ini saya dapat informasi ini, kamu langsung ini. Enggak, tahan dulu. Resapi dulu informasinya, nanti panggil lagi orang lain. Tanya benar nggak kayak gini. Jadi view-nya ada second opinion, ada the third opinion, mungkin fourth opinion gitu. Sehingga bisa mengambil keputusan dengan jauh lebih jernih. Gitu. Oke, seperti itu ya beliau orangnya ya. Tapi juga terkenal kan legowo, terus abis itu ngomong tuh kan singkat-singkat yang kadang masyarakat tuh kayak kurang ngomong gitu. Itu apakah juga tugas PCO juga nih untuk mentransferkan ke masyarakat tuh apa yang sebenarnya komunikasi Pak Jokowi? bukan itu. Kalau omongan presiden kan sudah yang ultimate ya. Kita nggak bisa lagi koreksi, itu sudah ultimate gitu. Jadi kalau kita sih lebih ke program tadi aja. Tugas kita lebih ke menyampaikan progres dari program. Memang kadang-kadang ada kalau ditugaskan untuk menanggapi hal-hal yang tidak berhubungan dengan program, tapi itu penugasan lah. Itu termasuk memberantas hoax ya tadi itu ya, yang tadi dibahas ya ke depannya. Itu penugasan itu. Oke. Ini kan tadi sempat yang pas pertama kali aku bilang pertama kali lihat abang tuh kan di beberapa media sosial ya. Ini orang kayak expect banget nih ya gitu, jago di komunikasi. Emang dulu lulusannya apa sih Bang kalau boleh tahu Bang? Nah itu kita nggak pernah kuliah komunikasi. Enggak, ini tapi itu persepsi orang ya. Karena saya merasa saya nggak punya expertise terus terang saya nggak punya expertise di dalam bidang komunikasi sebenarnya. Karena pendidikannya ilmu politik, kuliahnya ilmu politik. Kalaupun ada yang berurusan dengan komunikasi ya, saya pernah jadi wartawan memang. Wartawan 1 tahun lah, nggak lama, junior pula waktu itu kan. Wartawan junior belum yang sampai di level yang, kalau ada pengalaman sedikit ada, tapi sampai di level expert nggak, gitu. Kalau untuk misalnya punya strategi komunikasi pasti saya dibantu orang lah. Dibantu oleh orang-orang yang jauh lebih punya skill. Yang saya itu soal wisdomnya aja. Apa yang harus kita lakukan, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita pilih. Harus berhikmat. Nah, kalau yang lain-lainnya itu kan ada expert yang bisa bantu. Ini kalau saya tuh lebih ke manajerial. Kalau manajerial, ya kan manajerial bukan hal yang asing buat saya. Kan saya pimpin perusahaan 14 tahun. Jadi soal manajerial lumayan khatam gitu. Kalau soal politik, seumur-umur hidup saya dalam soal politik. Tapi yang lain-lainnya, soal komunikasi, soal strategi, soal diseminasi, saya harus dibantu oleh expert. Kalau soal bicara-bicara begini ya karena sudah terbiasa aja. Ya karena dulu kan jadi trainer kan. Di HMI saya jadi trainer. Jadi lama saya jadi trainer. Jadi untuk bicara ya insya Allah sih nggak gagap lah. Gitu. Kadang-kadang hilang juga pikiran, tapi sebagian besar nggak gagap lah. Tapi katanya Bang juga penulis buku ya? Dia bukan penulis buku sebenarnya. Jadi itu skripsi. Jadi kita penulis skripsi sebenarnya, bukan penulis buku. Kita bikin skripsi, kemudian skripsinya dijadikan buku oleh sebuah yayasan. Katanya, ini karena ini jarang tulisan kayak gini, dan jarang ada orang yang mau meneliti detail soal ini, kemudian mereka minta naskahnya untuk dijadikan buku. Jadi bukan penulis buku lah. Tapi kalau boleh tahu tentang apa itu Bang? Tentang Tan Malaka. Ya emang topik yang jarang waktu itu, jarang orang yang menulis soal itu, apalagi yang nulis soal yang levelnya itu. Jadi di politik itu ada yang orang komparatif politik. Jadi dia membandingkan antara politik Indonesia dengan politik negara lain. Ada yang studi politik Indonesia, tapi biasanya tuh dia menulis soal sistem politik. Sistem politik di Indonesia. Nah, yang menulis soal pemikiran politik hampir nggak ada di level skripsi. Nah, saya tuh ngambil tema itu pemikiran politik. Jadi political thought. Jadi political thinking. Nah, itu jarang yang mau menulis itu di level skripsi. Kalau di tesis, di disertasi banyak. Tapi di level skripsi
Karena itu rumit, kita harus baca buku semua gitu. Kayak Tan Agak Malaka tuh pusing ya? menulis lebih dari 20 buku, mungkin brosur dan artikel, kalau total mungkin 40-an mungkin. Harus kita baca semua. Oke. Dan kita carikan benang merahnya. Dia bicara soal apa. Ya, Dan dirangkum ya, Dan kan? rangkum menjadi sebuah pemikiran soal negara. Jadi kalau itu kan kata teman-teman saya, lu cari-cari kerjaan lu gitu. bikin skripsi soal itu cari-cari kerjaan katanya. Lebih baik faktor-faktor aja. Biasanya kan judul skripsi itu faktor-faktor penyebab ini gitu. Faktor-faktor penyebab misalnya runtuhnya rezim apa di negara mana gitu. Faktor-faktor aja semua kualitatif gitu. Iya. Kalau pemikiran kan harus baca semua bukunya. Tapi berarti dari dulu emang udah tertarik sama dunia politik dong? Abang Kan pernah? kuliahnya kuliah politik. Iya, pernah bercita-cita yang lain nggak sih? Atau selain di dunia politik gitu? Nah, justru sebenarnya politik itu bukan bagian dari cita-cita, itu bagian dari gaya hidup aja. Oke. Dari hidup yang harus dilalui aja. Karena sebenarnya saya dulu punya teman di SMA. Cita-cita kita tuh sama. Kita tuh pengen pensiun di usia muda, habis itu keliling dunia, itu aja. Wow. Tapi ya susah kan. Saya tuh udah mencoba berkali-kali untuk pensiun loh. Saya 2019 itu mundur dari perusahaan dan hanya jadi komisaris saja. Jadi CEO-nya saya lempar ke orang lain. Saya pikir udah bisa santai lah. Ternyata nggak santai juga. 2024 begitu selesai Pilpres, saya betul-betul mundur dari semua perusahaan tuh. Mundur dari komisaris, termasuk juga mundur dari kepemilikan. Biar bisa santai-santai. Jadi saya jalan-jalan tuh. Abis Februari itu isinya hidup saya jalan-jalan. Februari 2024, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, semuanya saya jalan-jalan. Udah kemana aja itu selama Ya, itu? udah, pokoknya jalan-jalan. Terus tiba-tiba begini. Ditarik lagi ya? Nah, terus tiba-tiba dapat amanah. Tapi kan ini harus disyukuri juga. Artinya Betul. ini kan kepercayaan. Ya. Ini kan kepercayaan, dan kepercayaan itu harus dikerjakan sebaik-baiknya gitu. Kemarin udah sempat tuh menikmati, mungkin 5 bulan, 6 bulan saya menikmati. 5 bulan lah menikmati jalan-jalan. Hampir setiap bulan saya keluar negeri. Oh. Wow. Hampir setiap bulan Seru saya keluar. juga ya? Iya. Refreshing terus, jadinya healing terus ya Bang? Ya healing, ya lumayan lah. healing gitu. Oke. Abang, boleh cerita sedikit nggak sih itu awalnya nih bisa akhirnya masuk ke TKN-nya Pak Prabowo Gibran? Iya, saya kan sudah nggak mimpin perusahaan konsultan politik lagi waktu itu. Iya. Kan yang ngerjain sudah orang lain. Nah, waktu itu saya lupa, mungkin bulan Oktober ya, diumumkanlah daftar orang-orang yang mengisi tim kampanye nasional. Terus saya lihat namanya banyak kan. Terus saya bilang saya telepon Bang Dasko, Bang, saya ingin masuk jadi tim kampanye nasional. Jadi saya mengajukan diri. Oh, oke. Saya mengajukan diri, mau jadi apa kata Bang Dasko? Saya mau jadi jubir. Jadi minta spesifik jadi jubir. Memang saya minta spesifik jadi juru bicara. Walaupun saya sudah tahu di dalam itu sudah ada jubir-jubir sebelumnya, mungkin sudah puluhan jubir-jubir waktu itu. Terus saya minta jadi jubir, saya bilang. Saya mau masuk tim Bravo dan saya mau jadi juru bicara. Nah, malam itu juga nama saya dimasukin sama Bang Dasko. Jadi ini beneran. Jadi Bang Dasko kayaknya juga nggak percaya waktu itu. Ini beneran katanya. Mau jadi jubir gitu. Mungkin nggak nyangka saya pengen masuk langsung jadi tim kampanye, kan belum pernah jadi tim kampanye. Biasanya kan jadi konsultan politik di balik layar. Dan hari ini kan memaksakan diri gitu. Bukan memaksakan diri, maksa. Saya mau jadi jubir gitu. Jadi Ngotot taruhlah saya pokoknya ya. ngotot mau jadi jubir. Jadi taruhlah jadi. Jadi itu memang permintaan saya sendiri. Oh, saya jadi oke. jubir itu permintaan saya sendiri. Pas awalnya akhirnya terus ketemu sama Pak Prabowo? Oh, kalau sama Pak Prabowo jauh sebelumnya. Jadi saya ketemu Pak Prabowo itu mungkin Februari atau Maret 2023. Yang setelah sekian lama. Dulu saya pernah ketemu tahun 2012 selama Pilkada DKI, tapi mungkin beliau nggak notice. Nah, pertemuan yang intensif lagi tuh Februari atau Maret 2023. Itu yang fasilitasi ya mayor yang punya banyak fans itu. Mayor Teddy. dia apa? Itu kalau di survei Pilkada DKI jangan-jangan tinggi juga tuh nilainya. Iya, mak semua fans sama dia sih. Nah, dia tanya, Abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Saya waktu itu juga agak kaget karena selama ini kan
saya nggak punya ekspektasi apa-apa karena rekam jejak kan. Rekam jejak kita kan ngelawan Pak Prabowo selama ini. Entah apa-apa yang kita pernah tulis soal Pak Prabowo, yang kita pernah katakan soal Pak Prabowo, pokoknya banyak negatif lah. Tapi Pak Prabowo berkenan ketemu. Oke. Terus saya bilang sama Mayor Teddy, kalau Bapak mau ketemu saya dengan senang hati mau ketemu. Dan setelah itu kan beberapa kali ketemu. Mungkin 3 atau 4 kali ketemu, sampai saya memutuskan untuk dukung Pak Prabowo di bulan Agustus itu. Itu mungkin 4 kali ketemu lah. Dan semua pertanyaan yang jadi undang-undang saya sampaikan ke beliau. Dan saya pikir beliau akan marah kan. Saya pikir kita bakal kena timpuk seperti gambaran orang-orang gitu kan. Kalau orang menggambarkan Pak Prabowo kan kayak begitu. Kita pikir kita bakal, enggak. Beliau santai sekali, beliau jelaskan dengan baik. Saya bilang, jadi semua prasangka-prasangka buruk saya soal Pak Prabowo hilang sirna semua. Dan karena beliau itu wawasannya sangat luas, bacaannya sangat variatif ya. Beliau banyak tahu soal dunia, soal Indonesia, soal perkembangan peradaban, soal teknologi, soal pembangunan. Ya saya pikir, ya kayaknya ini yang cocok nih untuk didukung. Ya ini, walaupun saya sudah tahu nih dia akan jadi pemenang Pilpres itu Januari 2023 dari survei kita udah tahu. Oh, oke. Karena setiap head to head dia selalu menang. Kalau 3 nama dia nomor 2, tapi begitu diadu head to head dia selalu menang. Head to head sama Ganjar maupun head to head sama Mas Anies, Pak Prabowo selalu menang. Jadi saya bilang sama anak kantor, ini pasti akan jadi pemenang nanti. Saya nggak tahu mau 1 putaran 2 putaran itu urusan lain, tapi kalau ini dia sudah yakin begitu ya Bang? Waktu itu kita udah membaca survei kayak gitu. Ya tapi itu kan hanya kita simpan dalam hati kan? Iya. Kita simpan dalam hati. Kita nggak punya ekspektasi ketemu dengan Pak Prabowo waktu itu. Karena kita tahu diri lah, kita pernah entah apa-apa yang pernah kita omongin soal Pak Prabowo waktu itu kan. Gitu kita tahu diri lah. Tapi ternyata belum nggak ada tuh. Nggak ada tuh menyisakan sedikit aja soal sakit hati apa segala macam enggak. Semua dirangkul aja sama dia dan lupakanlah kalau mau maju yang lalu udah biar kita mau lihat ke depan. Cut off yang lalu kita cut off, kita lihat yang ke depan. Buat saya itu sebuah jiwa yang besar yang habis itu buat saya ya sudahlah menetapkan diri buat ini. Tapi waktu itu juga nggak ada ekspektasi sebenarnya bakal jadi tim kampanye segala macam. Oke. Itu jauh sebelum itu berarti jauh ya? Sebelum itu, kan Agustus. Begitu keluar tim kampanye terus agak miris juga nama kita nggak ada nih. Akhirnya saya telepon, saya mau jadi jubir. Dari gitu. situ ya. Jadi maksa jadi jubir tuh maksa ceritanya. Dan akhirnya udah jadi jubir nih. Oke. Oh ya, pas tadi kan juga Abang tuh sempat cerita jalan-jalan nih setiap bulan pasti keluar negeri gitu kan kemarin beberapa bulan tadi yang di-mention ini. Tapi kalau pulang kampung sempat nggak? Oh, saya masih kalau sebelum ini, sebelum 2024 itu saya paling sedikit 2 kali setahun pulang kampung. Di mana sih kampungnya? Kalau saya kan besar di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Tapi kampung orang tua kan di Sijunjung. Di Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung. Jadi biasanya saya pergi 2 kota ini. Dua daerah. Kalau dari Bukit Tinggi kemudian ke Sijunjung atau sebaliknya begitu. Tapi tahun 2024 ini baru sekali pulang. Habis Lebaran saya pulang 3 hari ya. 3 hari apa 4 hari tapi nggak ke Bukit Tinggi, tapi di Sijunjung. Oh, di Sijunjung. Karena kampung orang tua kan di sana, nengok orang tua sekalian di Sijunjung. Tapi masih lah. Nggak tahu nih tahun ini bisa 2 kali pulang apa nggak. Tapi sebelum-sebelumnya paling sedikit 2 kali setahun pulang kampung. Tapi kalau makan nasi Padang sering kan? Pasti. Iya, kalau di sini sekali seminggu minimal. Oh. Jadi kalau tiap hari itu kayaknya berdosa. Oh. Berdosa sama tubuh gitu, sama berat badan. Tapi sekali seminggu haruslah. Kalau level-level stres agak tinggi ya udah kita makan Padang. Oh baik. Gitu. Untuk pengobat stres ya justru ya untuk makan nasi relaksasi Padang. gitu. Oh iya. Kalau level stres agak tinggi lah kita cari nasi Padang aja gitu. Nasi Padang lauk favoritnya apa Bang? Kalau saya tunjang. Tunjang. Jadi tahu tunjang nggak? Tunjang itu kikil. Sama satu lagi tambunsu. Nggak tahu tambunsu apa. Tambunsu itu usus. Kalau yang saya paling suka tapi di sini jarang. Biasanya di situ sama telur sama kelapa. Kalau di sini banyak diisi sama tahu aja kayak. Kalau di rumah makan kalau di Sumatera Barat itu diisinya sama telur sama kelapa.
Itu Oh, khusus oke. itu jeroan ya. Aduh, ya makanya jeroan ya nggak boleh setiap hari ya Iya nggak makanya boleh ya. tiap hari. Jadi ya hampir selalu tunjang sama tambunsu. Oke. Dan itu cukup untuk mengobati rasa rindu pulang kampung ya? Oh enggak juga kan ininya beda ya. Oh, Kalau di rasanya beda sini ya? bukan rasanya beda, suasananya beda. Kalau ini kan I see. untuk ini sesaat-sesaat aja. Tapi kalau benar-benar pengen, kalau pulang kampung itu kan suasananya dapat, alamnya dapat, musiknya. Jadi komplit loh itu. Jadi ada musiknya. Jadi kalau kita Oke. mau makan di tempat-tempat makan biasa juga ada musiknya. Kalau makan di pasar tuh musiknya satu pasar tuh ada musik. Oh iya? Kalau di pasar atas tuh tiap toko biasanya ada musiknya. Di warung Padang, di warung bukan warung Padang, di tempat makan juga ada musik. Dan itu musiknya musik Minang, lagu-lagu Minang semua. Jadi feel-nya kalau sini cuma sekedar makan aja untuk relaksasi, makan enak lah. Tapi kalau mau merasakan feel suasana kampung ya kita harus pulang. Oke. Kalau suasana kampung tuh begitu udah mendarat di bandara tuh udah berasa tuh. Itu pasti saya mampir masih di bandara tuh saya pasti selalu mampir tuh. Mampir tuh kalau kita arah keluar sebelah kanan tuh ada orang yang jual lontong Padang. Pasti nyicip lontong Padang itu dulu. Kalau turun di Mampir bandara. di situ dulu Mampir ya di situ berarti dulu. ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu Bang Hasan ini hobinya apa sih? Nah itulah susahnya ini. Masih sempat ngejalanin hobinya nggak di tengah kesibukan ini? Nggak punya hobi. Waduh. Jadi waktu saya tes psikologi itu, jadi hobi, interest, sama pekerjaan sama semua. Jangan-jangan hobinya kerja lagi Bang? Enggak. Jadi hobinya politik, interestnya politik, pekerjaannya politik. Wow. Nah, saya itu sebenarnya orang yang lebih suka menyendiri. Introvert. Nah, itulah. Jadi kalau habis begini itu saya tuh exhausted tuh, lelah tuh. Oh, Habis energinya ketemu terkuras ya. wartawan segala macam tuh lelah tuh. Habis ngisi seminar misalnya tuh lelah tuh. Kalau kata Gen Z, social battery-nya habis. Habisnya harus recharge kan? Iya. Recharge-nya biasanya nyendiri di kamar. Jadi mutar nonton Netflix kayak gitu tuh. Atau hiking berdua sama istri cari tempat sepi. Jadi kalau ada curugnya rame itu saya nggak mampir di situ. Cari lagi naik ke atas, cari curug yang sepi. Terkuras ya kalau misalnya banyak orang ya justru ya. Gimana ya? Itu sebenarnya tanpa disadari aja. Jadi sadarnya kan setelah ada orang yang nyampaikan kayak gitu. Kenapa misalnya weekend? Tanya kalau weekend di mana? Sebagian besar, enggak selalu, tapi sebagian besar weekend ya di rumah, di kamar. Me time aja ya berarti ya. Ya me time aja. Kalau nggak bersama Keluarga. keluarga. Kalau pergi juga sama keluarga. Jadi misalnya nongkrong itu susah tuh. Hampir nggak pernah nongkrong. Nongkrong di mana tuh? Anak tongkrongannya di mana? Saya nggak punya tempat tongkrongan. Biasa ngopi di mana nggak punya. Saya suka ngopi tapi biasa ngopi di mananya nggak ada tempat yang spesifik. Terus ngopinya di mana? Di rumah. Di rumah aja. Atau kalau misalnya sama anak kantor kan sudah dekat ya. Karena saya udah anggap itu circle, yaitu saya bisa nongkrong tuh ngopi di mana. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau dengan yang orang baru atau dengan teman yang sudah lama nggak ketemu itu susah tuh. Kadang-kadang dianggap sombong padahal kita lagi exhausted gitu. Oh baik. Termasuk juga balas WA. Nah ini lagi belajar nih sekarang balas WA yang agak banyak karena banyak wartawan WA kan. Mungkin masih banyak yang kecewa tuh wartawan nggak. Itu lebih kepada exhausted nih. Kita lagi belajar. Oke, ternyata ini adalah fun fact ya dari Bang Hasan Hasbi loh. Ini baru tahu. Yang kita lihat ini public speakingnya begitu bagus gitu kan. Ternyata ada gitu. sisi introvertnya gitu ya, Sobat Liputan 6. Jadi lebih sering sendiri aja. Gitu. Oke, waduh, ini Tadi ternyata tanya hobi baru susah tahu ya. tuh. Jadi malah nggak ada hobi. Hobi kerjaan sama tadi sempat di-spill Hobi, ya. interest sama kerjaan sama semua. Oke. Gitu. Jadi Senin sampai Jumat saya menekuni hobi. Ah iya, hobinya bekerja di dunia politik. Senin sampai Jumat saya menekuni hobi lah. Oke. Ya tapi dari obrolan ini asik sih, maksudnya nggak kelihatan kok introvertnya kok. Iya, kan sudah lama. Oh ini. iya. Sudah lama latihan. Ya. Oh baik. Terima kasih ya Sudah Bang lama ya. latihan. Sama-sama. Sudah sama-sama. banyak ngobrol, sudah tadi juga ngejelasin, menceritakan bagaimana sih tugas dari PCO sendiri ke Sahabat Liputan 6. Tapi kali ini aku ada challenge nih buat Bang Hasan nih. Apa itu? Namanya jawatan.
Jawab cepetan. Jawab cepetan. Oke. Jadi ya harus mikirnya 1 detik lah. Oke. Diusahakan. Diusahakan ya. Oke, ini jawabnya cepet gampang kok ya. Oke, 3, 2, 1. Jam gadang atau danau maninjau? Danau maninjau. Teh talua atau kopi kawa? Teh talua. Dendeng balado atau dendeng batoko? Dendeng batoko. Sate padang atau soto minang? Sate padang. Ikan asam padeh atau ikan bakar? Asam pade. Sambal lado mudo atau sambal lado merah? Lado merah. Pisang kopi atau salalaua? Salalaua. Ini bener gak sih aku sebenarnya Salalaua. Oke, salalaua itu apa bang? Bulat-bulat. Itu di Pariaman biasanya. Kalau di sini juga ada yang mirip-mirip kayak gitu, apa ya? Yang kuning-kuning itu. Dia bulat kuning, tapi itu dibikin dari ikan-ikan kecil itu loh, dibikinin tepung. Nggak tahu. Apa sih namanya itu? Iya pokoknya makanannya bulat-bulat digoreng itu. Itu warnanya kuning, ada kunyitnya itu. Dan ada campuran tepung dengan ikan. Campuran tepung dengan ikan. Tepung dengan ikan. Oke. Kalau asam padeh, ikan asam padeh itu Asam seperti apa? padeh itu ikan digulai tapi tanpa santan. Dan dia ada asam-asamnya. Sehat ya, nggak ada santan itu ya? Nggak ada santannya. Asam padeh, terus itu ikan-ikan tertentu aja yang dibikin asam padeh biasanya. Gitu, ikan asam padeh. Ya memang asam dia. Asam ya. Ada Terus asam. tadi teh talua atau kopi kawa, katanya suka ngopi. Kok malah teh talua? Kopi kawa itu bukan kopi sebenarnya. Itu Apa? daun kopi dibikin jadi teh. Oh. Jadi dulu tuh zaman kultur stel sel itu, zaman tanam paksa itu, kan di beberapa daerah Sumatera Barat tuh ditanamin kopi. Oke. Kopinya diekspor ke luar negeri. Nah para pekerja-pekerja ini kan pengen nyicipin kopi juga, nggak kebagian kopi kan? Daun-daun kopi itu mereka kumpulin, mereka rebus. Daun-daun kopi yang jatuh itu yang kering-kering mereka kumpulin, mereka rebus. Itu disaring. Sebenarnya itu teh bentuknya, teh daun kopi, makanya disebut kopi kawa, daun. Astaga. Itu jadi rasanya nggak dapat rasa kopi, cuman baunya dapat bau kopi. Baunya aja ya. Baunya bau kopi, tapi itu bentuknya teh itu. Kopi kawa itu bentuknya teh. Bukan kopi yang diseduh, tapi itu daun teh yang diseduh dan habis itu disaring. Daun teh yang diseduh. Daun kopi. Daun kopi. Daun Daun kopi. kopi yang diseduh. Iya. Dapat bau kopinya kita. Baunya, tapi rasanya pas nggak rasa diminum, kopi, rasanya rasa teh. Penasaran sih sebenarnya jadinya ya, harus cari cobain nanti. ya. Jadi kopi Oke, kawa. Jadi oke, itu bukan kopi kopi, kawa. itu lebih ke bentuk teh tapi dari daun kopi. Kalau teh talua? Teh talua itu kuning telur. Itu kemudian diaduk sampai kayak mau bikin kue gitu, sampai mengembang. Dikasih gula tentu. Nanti diseduh pakai teh mendidih. Itu namanya teh talua. Telur ya berarti ya? Telur. Telur. Nggak ada amis-amisnya tuh. Itu enak banget. Ya cuman bisulan kalau minum itu tiap hari mah bisulan. Iya, makanya jangan sering-sering juga Jangan ya. sering-sering gitu. Dan gulanya banyak kan, bikin gulanya banyak gitu. Jadi itu. Tapi itu khasnya ya? Itu khas. Khasnya di sana. Itu khas. Oke, penasaran ya? Nanti Penasaran. cobain juga deh ya. Oke, Bang Hasan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Nanti kalau ada Sama-sama. kesempatan lagi gitu ya, diperpanjang di 2 bulan nih kita main lagi loh. Boleh. Kita ngobrol lagi. Boleh. Oke. Iya. Yaudah sekali lagi terima kasih Bang. Sama-sama. Thank you. Iya. Oke, Sobat Liputan 6, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bang Hasan Azbi. Seru juga ya ternyata ngobrol sama beliau, dan nggak disangka-sangka ternyata beliau itu introvert loh. Yaudah kalau gitu saya sudah bincang Liputan 6 kali ini. Akhir kata aku Sheila Oktarina pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan sampai jumpa.